Ya, dokter, suara saya. Dengeran, Mbak. Terima kasih, dokter Basra. Baik, langsung saja ya, ibu-ibu, untuk webinar pada siang ini kita mulai. Sebentar, ibu-ibu. Ini saya stop partisipan dulu. Baik. Oke. Nah, langsung aja, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Oh iya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat, Ibu Direktur Pengelolaan Imunisasi, Ditjen P2P, Ibu Dr. Prima Yosefin MKM, Ibu Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Ditjen Kesmas atau yang mewakili, pimpinan RCCI Plus atau yang mewakili, Bapak narasumber pada siang hari ini, Bapak Risang Rimbatmaja, Bapak moderator siang hari ini, Dr. Basra Amru, serta yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, serta Bapak Ibu Kadep Posyandu sekalian seluruh Indonesia yang saya cintai. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di webinar series bagi kader Posyandu dalam mensukseskan PIN Polio 2024 yang dapat Bapak Ibu akses melalui Zoom kali ini serta kanal YouTube Ayo Sehat Kementerian Kesehatan. Sehingga silahkan Bapak Ibu semua bisa mengajak nih rekan-rekan kader, baik di kecamatan Bapak Ibu, di kabupaten Bapak Ibu, mungkin ada kenalan di provinsi lain, silahkan diajak ya Bapak Ibu. Jadi untuk ibu-ibu kader seluruh Indonesia bisa mengikuti webinar pada siang hari ini. Nah, izin saya menyampaikan pantun ya ibu-ibu semua. Beli aspal di Kabupaten Batang. Cakep. Jika beli aspal di Kabupaten Batang, jika tak kenal maka tak sayang. Cakep. Langsung saja Bapak Ibu, perkenalkan saya Inul Zailiandari dari Tim Kerja Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Acara webinar ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan RCCI Plus atau Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat yang menangani isu kesehatan masyarakat dari aspek komunitas, perubahan perilaku, dan pelibatan masyarakat sesuai mandat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1461 tahun 2023. Webinar ini akan dilaksanakan selama 3 hari, hari ini hingga hari Kamis, mohon maaf, hingga hari Jumat ya Bapak Ibu, setiap siang pukul 13 WIB, dan pastinya dengan topik yang menarik. Untuk hari ini, topik yang akan dibahas adalah pengantar dan pendekatan pesan polio. Nah, Bapak Ibu, langsung saja. Acara yang pertama adalah pengantar sekaligus pembuka oleh Ibu Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P, Ibu Dr. Prima Yosefin, MKM. Kepada Ibu Dr. Prima, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan para narasumber dan peserta webinar series Kader. Tentu puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar series bagi kader yang judulnya hari ini adalah Kader Posyandu Mensukseskan PIN Polio 2024. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia itu sudah berkomitmen ya untuk mencapai target
global, target dunia, salah satunya ada yang disebut dengan eradikasi polio. Eradikasi polio ini artinya polio itu harus musnah gitu ya. Nggak ada lagi penyakit polio ditemukan di dunia. Dan ini mimpinya akan dicapai di tahun 2026 yang akan datang. Nah, penyakit polio ini adalah salah satu penyakit menular yang berbahaya. Karena apa? Karena penyakit polio itu bisa mengakibatkan kelumpuhan yang sifatnya seumur hidup. Jadi dia nggak bisa sembuh lagi ketika anak yang terkena polio sudah lumpuh, maka dia akan seumur hidupnya akan mengalami kelumpuhan itu. Yang kita khawatirkan selain hanya cacat lumpuh, polio ini juga mampu loh bisa mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itu tentu cita-cita kita untuk membuat penyakit polio ini musnah dari muka bumi dan juga tentu untuk tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang terkena polio, ini tentu cita-cita mulia dan harus kita dapatkan. Indonesia sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya sudah menerima sertifikat bebas polio sejak tahun 2014 yang lalu, gitu ya. Namun eh, masih ada ya, jadi masih ada dua negara di dunia yang dia itu masih ada kasus polio liarnya. Jadi tentu status bebas polio yang sudah kita terima jauh lama gitu ya 2014 yang lalu ini harus bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pertahankan pencegahannya itu hanya bisa kita dapatkan lewat imunisasi. Nah, kalau cakupan imunisasi kita rendah, tentu akan ada anak-anak di mana-mana gitu ya di Indonesia yang nggak kebal nih sama polio karena dia nggak pernah dapat imunisasi polio. Nah, kalau begitu berarti si polio dari negara yang masih ada tadi, yang dari Afghanistan dan dari Pakistan, itu satu saat mungkin aja loh nyampe ke Indonesia. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ini harus kita cegah supaya kita bisa tetap mempertahankan status bebas polio kita. Namun memang karena cakupan imunisasi kita kemarin waktu kita kena pandemik ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak kader, kita itu terdampak. Cakupan kita itu turun gitu ya, cukup signifikan. Dan untuk bisa meningkatkannya kembali itu memang perlu perjuangan berat dari kita semua nih ya. Nah, tapi kan ketika 2022, 2023 kita udah mulai meningkat, namun anak-anak yang kemarin belum dapat itu tetap tidak mendapatkan kekebalan. Nah, hal ini menyebabkan ada beberapa daerah bahkan sebetulnya bukan beberapa, sebagian besar ya daerah kita di Indonesia, kabupaten kota yang ada di Indonesia, itu menjadi saat ini sangat berisiko untuk bisa terdampak atau tertular penyakit polio karena kekebalan di sana akibat cakupan imunisasi yang tidak tinggi selama beberapa waktu itu mereka menjadi rentan berisiko tinggi gitu untuk bisa tertular. Dan ini memang sudah bisa kita lihat ya, dari tahun 2022 yang lalu, kita sudah mulai punya kasus polio. Indonesia sudah mulai terdampak dengan KLB atau kejadian luar biasa polio. Pertama kali kita menemukannya tahun 2022 yang lalu, itu dimulai di Aceh dan kemudian disusul ada kasus di Jawa Barat, ada kasus lagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian ada di Papua saat ini, sehingga total anak-anak yang terkena polio di negara kita beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2022 itu sudah ada 12 anak. Ya, ini sudah tersebar di 8 provinsi. Jadi yang tadi saya sampaikan Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, gitu ya. Nah, sekarang terakhir kami mendapat laporan itu dari Provinsi Banten. Artinya kita tidak boleh lagi lengah. Kita nggak boleh menganggap ini itu cuma di daerah sana, di daerah saya nggak dapat, nggak boleh lagi ya. Karena semua daerah bisa memiliki resiko sepanjang di daerah itu masih ada daerah-daerah kantong. Artinya daerah-daerah yang anak-anaknya belum mendapat imunisasi atau belum lengkap imunisasi untuk polionya. Nah, oleh karena itu memang Badan Kesehatan Dunia
sudah menyampaikan bahwa Indonesia sekarang dikategorikan sebagai wilayah risiko tinggi penularan polio, ya. Jadi ini tentu status yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan kita punya tanggung jawab sama-sama nih untuk bagaimana caranya kita bisa melepaskan status ini, memulihkan kembali status Indonesia yang cukup baik di tahun-tahun sebelum kita pandemi, tentu dengan bersama-sama kita menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita akan melakukan pekan imunisasi nasional beberapa saat lagi untuk yang 27 provinsi di luar Papua. Saat ini kita sedang melakukan tahap 1, yaitu pekan imunisasi nasional di seluruh provinsi di tanah Papua, gitu ya. Nanti mulai tanggal 23 yang akan datang, kita akan masuk pelaksanaan PIN di 27 provinsi lainnya di luar Papua, sehingga buat Bapak Ibu yang berasal dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, kemudian Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, kemudian Maluku dan Maluku Utara. Ayo dicatat, tanggal 23 Juli kita akan mulai melakukan pekan imunisasi nasional polio di daerah kita. Nah, perlu kami sampaikan sasarannya siapa aja nih untuk pekan imunisasi nasional polionya. Sasarannya adalah semua anak umurnya 0 sampai 7 tahun. Artinya 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-8. Dan ini tanpa memandang status imunisasinya. Artinya biar anak-anak yang belum pernah diimunisasi atau anak-anak yang belum lengkap imunisasi polionya atau bahkan ada anak-anak yang sudah lengkap selama ini imunisasi polionya, semuanya sepanjang dia masih masuk di dalam kurun usia 0 sampai 7 tahun, maka anak-anak ini harus mendapatkan imunisasi polio yang akan diberikan pada saat pekan imunisasi nasional polio nanti, ya. Dan vaksin yang kita berikan ini adalah vaksin polio tetes, jadi diteteskan seperti yang rutin dilakukan di Posyandu, dan di setiap tahapan PIN itu akan dilaksanakan dalam 2 putaran dosis atau 2 dosis. Jadi dosis pertama 2 tetes, kemudian nanti 2 minggu ya, berikutnya akan dilakukan lagi pemberian tahap atau putaran yang kedua, yaitu dosis yang keduanya 2 tetes lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dukungan para kader ini menjadi sangat penting dalam menyukseskan kegiatan PIN polio yang akan kita lakukan. Kenapa begitu? Karena PIN polio ini ditargetkan minimal 95%, Bapak Ibu. Jadi tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Dan untuk bagaimana caranya supaya masyarakat paham, supaya masyarakat mau gitu ya. Setelah paham tentu mereka mau datang ke pos-pos PIN. Tentu peran dari Bapak Ibu kader ini sangat kami harapkan gitu ya. Jadi mulai dari dukungan untuk mendata sasaran ini yang tadi 0 sampai 7 tahun itu adanya di mana aja, kemudian bagaimana memberikan promosi, bagaimana memberikan edukasi, bagaimana menggerakkan sasaran-sasaran ini ke pos, dan juga tentu membantu penyelenggaraan layanan imunisasi di Posyandu. Ini tentu peran besar dari kader yang sangat kami harapkan nanti pada saat pelaksanaan PIN. Nah, karena itu tentu komitmen Bapak Ibu semua sangat kami harapkan sehingga nanti secara konkret semua daerah di Indonesia bisa mencapai target minimal 95% untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam pertemuan ini. Semoga Tuhan senantiasa memudahkan semua upaya kita dalam menyehatkan bangsa dan menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat. Akhir kata, dengan memohon perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, webinar series bagi kader
Kader Posyandu mensukseskan PIN Polio 2024, saya buka secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat dan salam semangat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Prima selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kementerian Kesehatan yang telah memberikan pengantar serta membuka webinar pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Prima, pencegahan polio ini dilakukan hanya melalui imunisasi, yaitu imunisasi polio. Agar anak-anak kita terbebas dari polio, maka perlu imunisasi ya Bapak Ibu. Kita semua tidak boleh lengah Bapak Ibu terhadap adanya polio ini. Karena setiap daerah memiliki resiko untuk adanya kantong-kantong polio ini. Nah, apa sih peran Bapak Ibu sebagai kader Posyandu yang bisa dilakukan? Bapak Ibu sebagai kader Posyandu bisa melakukan pendataan, edukasi, serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan imunisasi polio. Dapat dilakukan di mana Bapak Ibu? Ya benar, imunisasi polio bisa dilakukan di Posyandu atau pos-pos PIN lainnya. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah diskusi dengan topik pengantar dan pendekatan pesan polio yang akan dimoderatori oleh Dr. Basra Amru dari RCCI Plus. Dr. Basra Amru merupakan koordinator sekretariat RCCI Plus untuk program kesehatan prioritas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Dr. Basra, kami persilahkan. Ya, suara saya kedengeran, Mbak Renza. Kedengeran Bapak Ibu? Kedengeran nggak Bapak Ibu? Nggak kedengeran ya kayaknya ya? Kedengeran nggak? Malam Jelas, jelas. kedengaran. Jelas. Jelas dong. Jelas. Baik. Siap, waduh. Udah pas. Ya Terlihat kalau juga kayak ya gini udah, dokter. ini udah yakin jelas nih. Udah pada ngomong. Ya. Kalau gitu, gimana Mbak Silakan, Renza? Kita dokter. mulai aja. Iya, Oke, ketemu kalau lagi gitu. dokter. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Renza, terima kasih. Terima kasih teman-teman Kemenkes dari Direktorat Prokes dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga dari Prima dan tim dari platform imunisasi. Bapak Ibu, perkenalkan saya Basra. Kalau susah ingat Basreng. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya ya. Bu Ning, Bu Sari, Bu Fitri, Bu Erin, Bu Eti ini banyak yang angkat tangan. Tapi kita ada yang mau ngomong atau gimana ini? Angkat tangan gimana? Bu Anis, Bu Nurul, Bu Setia. Ini pada di Anggrek Beranti Anatar nih bertiga ya langsung. Salam kenal ibu-ibu kader di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Dokter Prima tadi, hari ini kita pengen berbagi sama Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu juga bisa berbagi ya. Nah, hari ini topiknya itu untuk menyambut Pekan Imunisasi Nasional 2024 karena ada anak-anak yang lumpuh mendadak akibat virus polio atau penyakit polio. Nah, makanya teman-teman Kemenkes lagi berupaya nih untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak lainnya di seluruh Indonesia. Karena tadi dari Aceh sampai Papua sudah ada yang lumpuh karena polio. Nah, sekarang kita mau ngomongin komunikasinya nih, karena Bapak Ibu kan yang paling jago komunikasi di sini. Nah, saya mau mengundang rekan kami di dalam Zoom ini juga, namanya Pak Risang Rimbat Maza dari UNICEF Indonesia. Pak Risang, sudah bersama kami Pak Risang? Suaranya kecil, Budian. Suaranya kecil. Kecil ya? Kecil nggak, Budian? Aman? Aman Bapak Ibu, suara saya kedengeran nggak? Atau kurang besar? Kedengaran. Baik-baik. Nanti kalau kurang-kurang, tolong kasih tahu ya, biar kita langsung eksekusi. Pak Risang, sudah hadir bersama kita? Oke. Teman-teman kader, topik hari ini kita mau bahas sedikit banyak soal pengantar dan pendekatan pesan dari polio. Pak Risang, boleh Pak Risang? Kedengaran? Oh, sorry. Oh, iya. Secara Oke deh. Nih, udah nih. Risang. Ya. Siap. Silakan Pak Risang.
Jadi siang ini mau ngapain, Dokter Basra? Ngobrol-ngobrol sama teman-teman kader nih buat persiapan kita mau edukasi polio, Pak, buat masyarakat. Oh, oke. Rasanya sih kader-kader udah pada siap nih, udah pada semangat. Kelihatan tuh yang datang aja sampai ribuan begitu. Oh, berarti udah pada semangat siap untuk mengedukasi dan mengajak warga nih kelihatannya. Nah, saya cuma ngasih sedikit aja Dok Basra ya, karena nanti Boleh, paling boleh. banyak di kader aja nih, ibu-ibu kader pasti punya jurus ampuh nih. Nah, saya mau share saja ibu bapak, masa nggak ada bapaknya di sini ya, ibu doang nih ya, harusnya ada bapaknya ya. Bu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sehat semua ya, tidak kurang satu apapun ya. Kalau apa namanya, kalau pada pegel-pegel istirahat yang cukup Bu ya. Jangan begadang, makan sayur buah yang cukup juga. Saya diminta sama Dok Bas ini untuk sharing-sharing sama Ibu Bapak sekalian tentang komunikasi ya. Komunikasi untuk ngajak orang tua terutama ya, supaya mereka mau mengimunisasi anaknya, terutama untuk polio sekarang ini ya. Dan untuk polio terus terang Ibu, Bapak ini bukan masalah main-main nih. Bukan, ini serius banget. Kenapa serius? Nah, kita ngomongin pesan dulu sekarang ya. Kita bicara tentang seberapa seriusnya ini dan bagaimana kita menyampaikannya dalam pesan-pesan kita ke warga. Nah, ini topik kita yang pertama nih. Nanti topik kedua besok, topik ketiga lusa begitu ya. Gini Bu, tadi sudah berulang kali disebutkan polio itu buat kaki lumpuh. Titik. Tidak bisa diobati. Titik. Seumur hidup. Titik, Bu. Jadi tadi ada video kan, video diputar tuh di awal, minta tolong biaya untuk berobat, untuk menyembuhkan kaki, untuk terapi. Nggak bisa, Bu. Kita mah harus tegas aja. Kalau kita bilang ke masyarakat, polio itu buat kaki anak lumpuh, seumur hidup, tidak bisa diobati. Nggak usah ngebuat apa pesan-pesan yang menyenangkan. Wah, ini kan ya jaga-jaga saja, siapa tahu bahaya polionya. Ya nanti kalau kena nanti bisa diterapi, nanti bisa diobati. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bapak. Sekali kena sudah selesai. Bahkan sebelum lumpuh betulan, kakinya udah terasa sakit, udah selesai game over. Titik, udah. Makanya nanti orang tua kalau anaknya kena polio, dia harus melihat anaknya dari kecil sampai tua itu lumpuh seperti itu. Nggak bisa diobati. Mau dibawa ke Jakarta, mau dibawa ke Jepang, mau dibawa ke Amerika, nggak bisa diobati. Ya, Bapak Ibu, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tapi yang jadi masalah, ya, sebetulnya begini, Bapak Ibu, warga itu cukup banyak di antara mereka yang sudah paham bahaya polio. Walaupun pahamnya masih ya belum yakin benar gitu. Apa iya sih buat lumpuh seumur hidup tidak bisa diobati? Nah, ada yang sudah paham-paham dikit lah. Sikit-sikit sudah paham, tapi masih tidak terlalu khawatir. Kenapa begitu? Kenapa kok santai-santai aja? Kenapa kok bukan ancaman, bukan masalah? Kenapa begitu? Padahal ini penyakit-penyakit zaman bahula, ya. Nah, ini persoalannya, Bu. Bapak. Orang itu ternyata tidak tahu. Jadi yang tahu bahwa di Indonesia masih ada kasus polio itu cuma dikit. Paling Dokter Basra, paling teman-teman di Kemenkes. Ya, sedikit kader-kader juga banyak yang nggak tahu. Ya, bahwa ini masih ada dan masih mengancam. Tadi Bu Prima baru ngasih kabar, ternyata di Banten ada kasus. Ini penyakit yang dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit zaman bahula yang sudah selesai. Karena memang ini zaman bahula sudah ada. Zaman Firaun juga udah ada. Makanya di temuan artefak di Mesir itu ada tuh Raja Firaun ya. Firaun yang kakinya tuh kelihatan lumpuh.
Udah zaman baheula gitu. Dan orang nganggapnya ya sudah udah nggak ada ini mah penyakit zaman dulu. Tapi ternyata ternyata salah, salah ternyata. Di Aceh ada, di Papua ada, Jawa Barat, Purwakarta ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Terakhir tadi Banten katanya ada. Di semua tempat sudah ada. Kita kayaknya tinggal nunggu waktu di tempat-tempat lain muncul. Apalagi teman-teman Kemenkes sudah membuat peta, namanya peta resiko. Ternyata separuh, hampir separuh kota kabupaten di Indonesia beresiko tinggi polio. 33% resiko sedang. Yang resiko rendah itu cuma 19%. Jadi kalau dibilang begini mas sebenarnya udah ratusan kabupaten kota yang beresiko tinggi gitu loh. Jadi memang lumayan menakutkan sebetulnya Bapak Ibu. Ya, ini penyakit zaman bahula tapi ternyata masih ada dan dampaknya serius. Nah, terkait dengan pesan ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau untuk polio, pesan yang kami sarankan itu pesan yang menakut-nakuti, nakut-nakutin. Cuma bukan cuma menakut-nakuti saja. Kalau kami bilangnya menakut-nakuti, tapi yang melegakan. Buat orang takut, iya, buat orang takut. Jangan buat orang senang, jangan buat orang gampang lah, itu masih jauh lah, itu mah jaga-jaga doang. Jangan. Emang harus menakut-nakuti, tapi yang melegakan. Nah, itu kuncinya. Bukan yang cuma menakut-nakuti aja. Kalau yang menakut-nakuti aja nanti takutnya kalau kalau ada kasus dia kita malah mengucilkan orang itu buat stigma kayak COVID kemarin dulu itu. Atau membuat orang nggak peduli, tidak berdaya, pasrah. Udah terserah lah, mau kena enggak. Tapi yang kita mau adalah menakut-nakuti tapi melegakan. Seperti apa? Seperti pesan surga neraka. Nah, gitu. Ini teorinya sama seperti pesan surga neraka, Ibu Bapak. Jadi neraka itu digambarkan menakutkan, ya kan? Menyiksa sekali. Waduh, pedih, perih kalau ada di neraka. Seperti sudah tidak ada ruang untuk santai, tidak ada ruang untuk leha-leha, untuk selonjoran, tidak ada itu. Kalau di neraka itu siksaannya pedih, menakutkan kan ya? Orang masuk ke neraka, menginjakkan kakinya di neraka. Ih, bukannya kakinya karena panas terbakar, bukan kepalanya yang terbakar. Saking panasnya, minumnya juga minum air yang nanah yang mendidih. Itu menakutkan, menakutkan ya. Nah, tetapi harus melegakan. Kenapa? Karena ada solusi untuk mencegah kita masuk ke neraka secara mudah buat orang-orang yang beriman. Wah, kalau di cara Islam yang saya tahu gitu ya, buat orang-orang yang beriman lalu sholat dan sedekah, surga, gitu. Jadi gandengannya harus ada menakut-nakutkan, menakut-nakuti tapi melegakan. Nah, pesan itu sebaiknya dikemukakan seperti itu ya. Jadi rumusan pesan Bapak Ibu, kalau kami boleh sarankan, polio digambarkan harus menakutkan. Jangan dienteng-entengi. Tapi cara mencegahnya dimudah-mudahkan, sangat mudah. Cuma begitu aja ya. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Kebaliknya gimana? Kebaliknya nerakanya dienteng-entengi. Oh, tenang aja. Nanti ada di pojokan sana, kalau di neraka ada kok tempat buat istirahat. Oh, ntar dibagi juga kok minuman dingin yang enak gitu. Itu namanya ngenteng-ngentengin neraka. Tapi surganya dibuat susah. Wow, buat masuk surga orang itu harus melakukan satu, dua, tiga, harus ini tuh ribet. Nah, jangan menyampaikan hal seperti itu. Polio, nggak apa-apa kok, nanti bisa diterapi, nanti bisa sembuh. Ini jaga-jaga aja, darah kita mah aman,
dienteng-entengin. Tapi cara mencegahnya dibuat sulit. Wah, mencegahnya itu harus imunisasi ya. Imunisasinya 2 kali penetesan. Lalu kemudian jaga kesehatan, gizi seimbang. Makannya harus makan banyak sayur buah. Oh, terus cuci tangan pakai sabun. Itu penting sekali. Kalau bisa 12 langkah cuci tangan pakai sabun. Oh, terus tangki septiknya itu speed tank WC-nya diperiksa itu harus kedap air gitu. Harus ada 2 kamar supaya yang keluar air hitamnya itu aman. Bu, ribet amat. Jangan gitu, itu namanya ngenteng-ngentengin neraka, berat berarti surga. Nah, kita jangan begitu. Kita ikutin model ini, maka kita akan bilang ke masyarakat, polio itu menakutkan. Dia bisa buat anak lumpuh seumur hidup, nggak bisa diobati, ya. Mau dibawa kemana pun nggak bisa diobati. Game over, lumpuh seumur hidup. Pak Kiai, kalau anak Pak Kiai kena, nanti takutnya nggak bisa jadi pendakwah yang kemana-mana, takutnya cuma digerem di rumah aja karena susah bergerak. Bapak tentara, mohon maaf Bapak tentara, kalau anaknya kena polio, ntar nggak bisa jadi tentara seperti Bapak. Gitu. Bapak atlet angkat berat, mohon maaf Pak, kalau Bapak anaknya kena polio, nggak bisa jadi atlet angkat berat seperti Bapak. Digambarkan apa adanya, dan itu memang faktanya. Nah, tapi segera digandeng. Cuma cara mencegahnya, Pak, gampang itu, mudah kok cara mencegahnya. Cuma apa? Cuma tetes polio 2 kali, selang 4 minggu, beres. Nah, itu gambaran besar pesan yang kita boleh sampaikan ke warga. Ingat, jangan ketukar ya. Nerakanya menakutkan, surganya gampang. Gitu ya. Jangan kebalikan ya. Nah, coba kita elaborasi ya tentang pesan-pesan ini. Polio, lumpuh, nggak bisa diobati. Tapi apa bisa ntar diterapi? Nggak bisa. Emang nggak bisa. Tapi apa ntar bisa kakinya dioperasi? Nggak bisa. Titik. Seumur hidup itu. Ya. Jadi tanggungan keluarga seumur hidup. Kasihan anaknya. Oh ya Allah Bu, kalau tahu orang tua yang anaknya polio itu kalau tahu gini mau diimunisasi. Tapi ya udah terlanjur ya. Nah, terus oh itu kan jauh di sana di Banten. Aku kan di Bandung, nggak akan tertular mungkin. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Nah, yang kedua nih Bu, supaya itu bisa menakutkan, kita keluarkan fakta. Fakta apa? Fakta bahwa kalau ada satu kasus, ini ada satu kasus anak ya, itu sebetulnya ada 200 orang yang terinfeksi. Oke, satunya memang lumpuh seumur hidup, tidak bisa diobati, ya. Tapi 8 itu nanti akan ada radang selaput otak dan sum tulang belakang. Ini meningitis. 8 kena meningitis. 191 yang lain itu tidak bergejala. Nah, cuma masalahnya tidak bergejala memang, tapi virusnya nyebar kemana-mana. Jadi dia bawa. Coba tuh 200 orang tuh. 200 orang menularkan virus ya. Dan menularkannya mudah. Mudahnya gimana? Mudahnya itu karena virusnya menular dari tinja ke mulut anak. Duh, tinja siapa? Ya tinja orang yang membawa itu yang 200 orang itu. Ke mulut anak. Kok bisa? Bisa. Satu, ini orang BAB. Terus selesai BAB, dia hanya cuci tangan pakai air saja, tidak pakai sabun. Maka virusnya nempel di tangan itu, mencengkram di tangan, gelayutan di tangan. Nanti kalau dia megang makanan, pindah ke makanan. Kalau dia megang anak, pindah ke anak. Gitu, ya. Atau dia BAB-nya itu ya di tempat sembarangan, ya, misalnya di sungai, di sawah, di kebun. Terus terkena anak, airnya masuk ke sumber minum. Nanti itu akan masuk ke anak. Atau BAB-nya di rumah, tapi tangki septiknya tidak aman. Ya, coba tanya. Nih, orang Jakarta, kalau saya tanya ke engkong-engkong di kampung saya tanya tuh, Kong, itu gimana itu septic tanknya? Aman nggak? Oh, aman ini mah, Risang. Aman gimana? Aman banget. Ini udah 3 tahun kagak pernah dikuras-kuras.
Mantep banget nih. Bukan 30 tahun ini kagak pernah dikuras-kuras. Mantep banget sih spitengnya. Spiteng kalau orang sini bilang. Oh, saya bertanya-tanya. Kalau 30 tahun itu tinja di spiteng nggak pernah dikuras, berarti kemana itu mengalirnya, menyebarnya? Lah pasti menyebar kemana-mana. Ya, jadi resikonya memang tinggi. 200 orang dalam satu kasus nyebar kemana-mana. Dan virusnya tuh nggak mengenal. Ini orang kaya, orang miskin. Ini suku apa, suku ini agama apa, agama ini nggak mengenal itu. Ya, dan dia menularkannya. Nah ini dia, lama menularkannya. Jadi dalam tubuh orang itu dia nularin terus gitu ya. Kalau dia dibawa tuh virus polio sama tubuh dia akan terus pupuknya itu mengandung virus itu selama berapa lama? Selama 2 bulan. 2 bulan, Bu, Pak, coba bandingkan dengan COVID-19. Menularkannya berapa hari itu? Ya maksimum 14 hari. Atau yang terakhir 10 hari udah aman gitu. Udah turun lah daya tularnya. Lah, ini 2 bulan. 2 bulan udah kemana aja itu orang-orang. Nah, makanya kita itu sebetulnya ya dalam lingkungan yang beresiko tinggi tertular virus polio. Ntar ada yang bilang, wah saya mah ini aja lah, cuci tangan pakai sabun lah supaya anak saya aman. Iya bapak cuci tangan pakai sabun, iya ibu cuci tangan pakai sabun, anaknya aman dari tangan bapak, dari tinjanya bapak ibu. Tapi kalau dari virusnya orang lain bagaimana? Ayo, nanti ada kerabat jauh-jauh nih datang ke rumah kita. Misalnya saya tinggal di Condet, ada kerabat dari Bekasi datang ke rumah, pengen megang anak saya. Terus saya bilang, ntar dulu, lu udah cuci tangan pakai sabun belum? Nah, bisa nggak gitu ya? Kita bawa anak kita nih ya ke warung, pengen beli makanan nih buat anak kita. Tanya dulu, Mpok, maaf, ini waktu buat makanan ini udah cuci tangan pakai sabun belum? Bisa gitu? Repot amat, repot ya. Makanya ketimbang repot-repot begitu, udah imunisasi aja buat tubuh anak kita jadi kebal. Jadi meskipun di lingkungan kita ada virus polio, meskipun tangan kerabat kita ada virus polio, meskipun makanan yang dimakan sama anak tanpa kita sadari, kan kagak kelihatan itu virusnya, nggak kelihatan kecil banget ya. Itu ada virus polionya, anak kita aman karena sudah kebal terhadap virus polio ya. Dan ini harus ditonjolkan imunisasinya saja. Udah nggak usah disinggung yang lain-lain, nggak usah disinggung spitengnya, tangki septiknya, nggak usah disinggung ASI, nggak usah disinggung apa gizi seimbang. Entar aja itu mah. Kalau udah beres pin polio, orang sudah imunisasi semua, baru kita ajari lagi. Nih, ASI eksklusif sampai 6 bulan supaya bayi kita kekebalannya lebih bagus. Nih, makanan yang kayak protein. Nah, bagus nih supaya pertumbuhan perkembangan anaknya juga lebih bagus lagi. Nah, itu nanti tuh habis pin polio. Nah, selama pin polio ini udah dah fokus saja sama imunisasi kelar. Ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, nanti ini Bu, ini detail yang tadi yang saya sampaikan. Pokoknya dikasih tahu kabar menakutkannya tentang polio. Udah ada di mana-mana. Kalau kena, sampai kena, kaki anak lumpuh. Lumpuh seumur hidup tidak bisa diobati. Mau dibawa kemana pun tidak bisa diobati. Mau terapi, kagak bisa. Herbalis ya mana bisa. Dokter kagak bisa. Dioperasi nggak bisa. Udah selesai. Hadapilah itu. Anak lumpuh seumur hidup dari kecil sampai tua. Eh, tapi mencegahnya gampang banget. Ih, gampil, gampang. Cuma tetes manis polio. Nah, kalau di Aceh tuh maunya disebut tetes manis polio gitu ya. Tetes manis aja. Colot-colot beres, udah gitu. Udah gitu pada main-main gitu kemana-mana boleh. Udah beres gitu. Gampang. Cuma gitu aja, nggak usah was-was lagi. Nah, ya. Jadi itu yang dimaksud sebagai menakutkan tapi melegakan. Ada rasa ngeri, ada rasa takut, menakutkan, tapi setelah itu, oh cuma gitu aja cara mencegahnya. Ya, saya bisa.
Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian pada pesan untuk polio. Nah, perkara nanti menyampaikannya kan bisa ngomong-ngomong gitu ya. Bisa nanti di pertemuan posyandu, bisa kelompok ibu, kumpulin ibu-ibunya ya, cerita aja gitu yang tadi itu. Ceritain lah. Nah, jangan khawatir, wah, saya mah cuma bisa ngumpulin 3 kelompok ibu. Nggak apa-apa. Mumpung ada waktu nih ya, kumpulin aja ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kumpulin. Ajarin yang tadi, sampaikan, terus kemudian nanti pakai main-main dikit ya, ntar saya ajarin lagu-lagunya. Terus kemudian minta mereka misalnya, tolong dong dibagi kabar tadi ke saudara-saudara lain, misalnya lewat WhatsApp grup keluarga boleh, atau posting-postingan lewat sosial media juga boleh. Yuk foto-foto yuk, terus foto terus ini kita lagi ngobrol tentang polio nih, yang ternyata ada di mana-mana, bahaya penyakit zaman bahula yang ternyata di Indonesia masih ada. Ah, biar nanti nyambung antara kegiatan kita tatap muka gitu sama sama kelompok ibu-ibu, sama kelompok bapak-bapak, tapi juga nyambung ke media sosial ya. Nah, sekarang kalau tambahan selain dari ngomong-ngomong gitu ceramah cerita, pakai juga lagu boleh. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya datang ke PAUD, PAUD ya, PAUD, terus ada ibu-ibu ngumpul, yuk Bu, mau nggak Bu, setelah dijelasin itu, nyanyi-nyanyi Bu yuk, ini saya punya lagunya, ini contohnya lagu, kalau di Aceh, Aceh pakai lagu Bung Jumpo, ya, liatin, liatin elemennya ya, ada elemen takut, ada elemen rasa muda, nyanyiin deh sama-sama, buat lumpuh virus polio, menyebar kemana-mana dengan mudahnya. Tapi mencegah sangatlah mudah, tinggal teteskan trot, bereslah sudah. Nyanyiin deh sama-sama supaya senang dibuatin ini apa namanya lomba. Ibu-ibu PAUD ketimbang bengong-bengong ngobrol-ngobrol gitu nungguin anaknya di PAUD, udah ajarin ini lagu 2 kali setelah itu buat kelompok. Bu, latihan ya Bu ya. Terus kita ntar lombain tuh. Nah, latihan mereka, terus kemudian kita lombakan, kita videoin. Lucu-lucuan aja ya. Tapi mereka jadi hafal. Kok bisa hafal? Ya karena pesannya mereka nyanyikan sendiri gitu. Mereka nyanyikan sendiri artinya mereka memasukkan pesan itu ke kepala mereka ya. Nah, Bapak Ibu tinggal buat lagu-lagu aja yang sesuai. Yang penting ada rasa takut di situ, tapi ada rasa mudah digandengin. Nanti buat ibu-ibu yang suka pengajian gitu di talim-talim gitu ya. Misalnya yang apa, yang muslimat misalnya gitu ya. Bisa pakai selawatan. Nggak apa-apa. Nyanyinya sama-sama. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasyadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulin kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Virus polio sangat berbahaya, membuat kaki lumpuh tak berdaya. Tapi untungnya sekarang tersedia tetes polio untuk anak semua. Dan Ibu, ada banyak lagu ya Bu ya. Nanti kami akan sampaikan bukunya di buku itu. Nanti Dokter Basra lah bagi-bagi dok ya bukunya. Nanti itu ada Siap, siap, tuh siap. ya contoh-contoh lagunya. Coba Dok Basra saya tes suaranya. Bisa nggak nyanyi lagu ini? Wah, Polio, polio, soleram, penyakit mana suaranya? Yang berbahaya, berbahaya kaki bagi anak anak jadi lumpuh tak berdaya seumur hidup karena karena polio. polio. Nah, gitu kan? Mencegah sangatlah mudah, Mudah tak perlu perlu pakai pakai biaya. biaya, Tak perlu perlu pakai pakai banyak-banyak banyak-banyak gaya, gaya, teteskan teteskan saja, saja dan bereslah sudah bereslah gitu. sudah. Nanti ibu bapak, nah, ibu bapak cari aja lagu yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya zaman saya, misalnya saya tahu lagu ini, tapi kan belum tentu tuh anak-anak atau ibu-ibu muda sekarang tahu lagu ini. Ya, lagu ini lagunya Joni Iskandar almarhum. Pak, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Dok.
Bu, tetesnya jangan Jangan lupa. lupa untuk diambil tetes Tetes ini ini penting penting sekali. sekali karena Karena polio polio ngeri sekali, lumpuh lumpuh kaki. kakinya. Seumur hidup, Tapi tapi mudah mudah cegah cegah virusnya. virusnya, terlalu Terlalu mudah, mudah bukan mudah. Dan katanya. katanya, Cukup cukup berikan berikan tetes tetes. polio. Nah gitu aja. Nyanyiin sama-sama deh ya. Kalau mau buat poster, mungkin kan nggak ada poster, udah buat aja. Kasih gambar-gambar. Ini posternya Dokter Basra nih. Kasih gambar-gambar yang menakutkan. Wow, udah muncul lagi nih di Banten nih, udah muncul lagi di Aceh nih, udah muncul lagi di Jawa Tengah nih. Penyakit Firaun udah ada di sekitar kita nih, menyebabkan cacat seumur hidup. Wah, mudah menular. Ya, tak bisa sembuh seumur hidup. Tapi cara cegahnya gampang, udah gitu doang. Cuma tetes manis polio, kelar, beres. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu itu satu. Yang kedua, cara menjelaskannya Bapak Ibu ya. Ini yang kami pengen tekankan juga agar kita tuh cara menjelaskan ke warga, ke orang tua, mohon gunakan bahasa sehari-hari yang mudah. Kalau bisa pakai cerita, pakai perumpamaan ya. Jangan pakai buku juknis, petunjuk teknis. Nih ya, kalau pakai petunjuk teknis ya, kalau jelasin gimana imunisasi itu bekerja, kita bisa baca di sini. Bilang aja, vaksin merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang untuk melawan antigen. Sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Bah, paham gak tuh? Saya juga kagak paham. Ini hal yang sulit, yang susah dipahami oleh warga. Yang kalau orang tidak paham, bukan menimbulkan kecurigaan, tapi takutnya menimbulkan ya ketidakpercayaan juga. Jadi tidak paham itu bukan bingung, tapi jadi curiga. Itu yang paling bahaya. Curiga, punya prasangka. Nah, makanya Bapak Ibu tolong gunakan bahasa perumpamaan atau yang sederhana, yang penuh cerita, supaya orang tuh bisa mikir, membayangkan, memahami, dan mengingat, sekaligus mendapatkan pelajaran. Bukan kata saya, ini kata agama ya. Nah, contoh. Ini sih Dokter Basra nih yang suka jelasin kayak gini nih. Polio itu, nah, jelasin polio nih, itu buat pemburu seumur hidup kaki anak loh. Nggak bisa diobati. Udah pupus dah harapan anak kalau udah sampai kena. Kenapa bisa begitu? Karena dia nyerang saraf di kaki. Jadi sarafnya itu diputus, Bu. Saraf itu seperti kabel. Kabel tuh kabel listrik gitu. Digrogotin habis. Digrogotin putus. Ya kalau kabel ya, kalau kabel putus ya, kan jadi kakinya nggak bisa digerakin lagi tuh. Udah di luar kontrol. Terlama-lama jadi mengecil. Nah, kalau kabel motor misalnya, kabel lampu bisa diganti ya. Diganti aja, beli aja ke toko listrik gitu. Minta beli kabel dong. Nah, bisa tuh diganti kabelnya. Kalau kabel di kaki, dok bisa nggak dok ganti kabel di kaki? Nggak bisa, Pak. Wah, ini nggak bisa tuh. Ada Permanen. spare part ya, permanen. Ada Nggak ada, spare partnya belum nggak? ada, belum ada. Nggak, belum ada sampai sekarang. Iya, belum ada, nggak ada lah gitu. Kagak ada, mau beli di toko nggak ada. Makanya kalau udah putus kabelnya, sarafnya ya sudah selesai. Ya, nularnya mudah. Ya, itu yang tadi tuh. Iya, mudah. Dari manusia, tinja manusia ke mulut anak. Wah, kok bisa ya? Gara-gara nggak pakai sabun cuci tangannya. Lo gara-gara BAB sembarangan. Wah, kalau gitu saya BAB nggak sembarangan. Kalau gitu saya cuci tangan pakai sabun saja. Iya, Bapak, Ibu bisa. Orang lain gimana? Ya, saudara kita, teman kita datang ke rumah gitu, bawa makanan, bawa makanan nih, teman kita, bawa makanan. Apa kita tanya dulu, maaf, kawan, waktu tadi itu menyiapkan makanan, apa tadi sudah cuci tangan pakai sabun? Ya nggak bisa lah. Makanya mendingan kita buat anak kita kebal dengan imunisasi. Terus kalau ditanya, imunisasi itu apa ya? Jelasin aja. Ini dokter Basa juga suka jelasin kayak gini nih. Imunisasi itu sebenarnya latihan, bukan naruh sesuatu dalam tubuh seperti naruh naruh chip gitu ya, naruh zat, bukan. Aduh ya Allah, ini sering sering kebalik nih, sering salah nih pikiran orang. Jadi yang ditaruh itu buat latihan. Jadi gini ceritanya, imunisasi itu ya.
ini dalam tubuh anak ya Bapak Ibu ya, itu sebetulnya sudah ada pendekar. Udah ada pendekar-pendekar yang menjaga kesehatan tubuh anak kita. Jadi entar kalau misalnya ada penyakit datang tuh, sama para pendekar dalam tubuh anak itu dilawan gitu. Jadi Tuhan yang buat manusia itu tidak membiarkan anak kita tanpa pertahanan. Udah ada pendekarnya. Begitu. Cuma, nah ini dia, yang namanya pendekar, nah, apakah bisa jadi jago tanpa latihan? Ada nggak Bu, pendekar yang jadi jago tanpa latihan? Mana ada, mana mungkin pendekar jadi jago tanpa latihan? Semuanya harus latihan supaya jadi jago. Nah, latihannya ada dua macam. Satu, latihannya dengan lawan tanding. Mesti sama lawan tanding ya. Kalau cuma latihan sendiri, nggak ada lawan tanding, nggak bisa. Pertama, latihannya sama lawan tanding yang sudah dilemahkan. Senjatanya sudah dilucuti. Berantem tuh, ya. Berantem sama lawan tanding itu. Karena sudah dilemahkan, sudah dilucuti, kalah. Nah, berhasil dikalahkan. Dan kalau sudah berhasil dikalahkan, jurusnya dikuasai. Makanya nanti kalau musuh yang sama datang, mau lebih kuat atau mau lebih banyak, gampang. Karena jurusnya sudah dikuasai. Nah, yang kedua caranya, ya udah latihannya sama lawan tanding yang liar, yang masuk tanpa diundang. Oh liar, masuk tanpa diundang, berantem dah. Kalau misalnya lawan tanding yang liar itu kalah, nah berarti jurusnya dikuasai sama para pendekar dalam tubuh anak. Tapi kalau lawan tanding yang liar itu menang, ya kan dia masih kuat ya, senjatanya masih lengkap. Kalau dia menang, ya sudah, kaki anak kita sakit, tinggal nunggu hitungan hari, minggu, kemudian lumpuh. Mau pilih mana? Sama aja itu namanya latihan sama aja. Cuma mau pilih yang mana? Akan menyatu, menyatu Mau wilayah yang tubuh sudah kita. dilemahkan atau mau yang liar? Kemudian setelah Gitu Bu, Bapak dan Ibu bisa sekalian, dijelaskan setelah ini seperti itu ya. setelah katakanlah Nah nanti kadang-kadang pada nanti tahun Bapak Ibu suka 2024 ditanya juga, tapi itu kan vaksin buatan kami manusia. Pak Risang, suaranya hilang Pak Risang. Pak Risang ke mute kayaknya. Kadang-kadang kita ditanya juga sama orang, itu kan vaksin, imunisasi kan pakai vaksin buatan pabrik. Ya, buatan manusia itu gimana? Kita bilang, itu anak ayam tuh Bu ya, anak ayam TOC itu. Keluar di pabrik itu ya, berkerat-kerat itu keluar di pabrik, apakah itu buatan manusia? Ah, bukan. Iya, manusia cuma bisa menetaskan saja ya. Caranya kan ada dua, yang alami, dikermi sama induknya. Berapa 20 hari atau berapa hari netes, atau pakai mesin pemanas, pakai lampu misalnya, mesin pemanas 38 sampai 42 derajat sekian hari kemudian netes. Anak ayamnya keluar tuh. Ya, netes tuh anak ayamnya. Banyak tuh. Tapi apakah itu buatan manusia? Bukan. Ayam itu tetap buatan Allah, buatan Tuhan. Nah, sama seperti vaksin juga, lawan tanding tuh, virus yang dilemahkan itu juga buatan Allah, buatan Tuhan. Manusia cuma bisa menetaskan, mengembangbiakan di pabrik-pabrik, gitu, ya. Ah, saya mah kasih makanan bergizi aja lah, nggak usah imunisasi. Nah, kalau menghadapi gini, ibu bilang aja, emang makanan bergizi itu bagus. Bagus supaya apa? Supaya pendekarnya jadi kuat. Iya, ya imunitasnya lebih kuat karena makanan yang bergizi. Nah, cuma masalahnya gini, Bu. Ada kalanya ya pendekarnya kuat, musuhnya lebih kecil misalnya. Tapi kalau dia licik gimana? Licik, datang tidak diundang, seperti bertamu, terus nusuk dari belakang. Nah, loh, bisa ngadepin itu nggak? Nggak bisa. Belum lagi kalau jurusnya tidak dikuasai. Misalnya petinju. Petinju, jurusnya cuma pakai tangan doang. Tiba-tiba musuhnya ngincar kaki. Bisa nggak ngelawan? Nggak bisa. Misalnya pendekarnya jago gulat. Tiba-tiba melawan tinju. Bingung dia. Kalau gulat kan pengennya ngerangkul-rangkul doang. Soalnya petinju mukul. Gulat nggak boleh mukul. Nggak biasa mukul. Nah itu. Makanya kalau pendekar dalam tubuh anak itu kuat, itu tidak bisa menjamin dia bisa mengalahkan musuh.
satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh ya udah harus menguasai jurus musuhnya, harus latihan itu dengan imunisasi. Ntar ada juga Bu, Bapak yang bilang, orang dulu nggak diimunisasi nggak apa-apa kok sehat-sehat aja. Alhamdulillah, puji syukur. Orang dulu memang kuat. Ya, makannya juga nggak kayak sekarang, makannya dikit-dikit ciki macam gitu. Dulu makannya alami. Ya, minumannya juga minuman manis. Buat kekebalan tubuhnya turun. Orang dulu itu sama sekarang beda kan? Beda. Makannya beda, kegiatannya beda. Ya terus interaksi dengan orangnya juga beda. Kalau zaman dulu orang kan kerja dari rumah ke sawah nggak kemana-mana. Sekarang coba orang kemana aja. Oh, orang kampung saya pergi ke Malaysia. Nah, lo ke Malaysia. Malaysia ketemu sama siapa? Ketemu sama orang dari negeri lain. Negeri mana? Afghanistan ketemu, Pakistan ketemu. Nah, lo kita kagak tahu. Orang sekarang itu karena kemajuan transportasi udah pada kemana-mana, ketemu orang dari mana-mana. Makanya tempat yang terpencil jauh sekalipun, ternyata ada kasus polio. Dari mana itu? Ya dari interaksi orang-orang yang muncul karena ada kemajuan transportasi gitu. Nah, Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi presentasi saya mau ngingetin aja nanti Dokter Basa akan bagi tuh ada buku komunikasi untuk PIN polio. Ini panduan buat edukator kesehatan buat Ibu Bapak. Ini panduan aja, jadi nggak usah diikuti plak-plak. Ibu Bapak bisa boleh pakai jurus masing-masing lah gitu. Atau adaptasi aja yang ada dari sini ya sesuai dengan situasi setempat gitu. Tapi nanti di situ ada aset komunikasi. Aset komunikasi itu ya lagu, ya cerita, gitu, permainan buat melakukan edukasi. Ada teknik-teknik edukasi tatap muka perorangan, terutama nanti kalau melakukan sweeping bagaimana gitu, ngomongnya gimana, ngobrolnya gimana, atau buat edukasi kelompok. Kalau rame-rame kita buat edukasi gimana gitu supaya rame, menyenangkan, ya dan mudah diterima akhirnya. Ya. Nah, silakan nanti bisa didapatkan buku ini dari panitia atau dari Dokter Basa. Dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Moga-moga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risang. Jadi kita dapat banyak peluru nih Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu. Lumayan ya, banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu sudah dirumuskan, sudah dibikin sama teman-teman artis Pak Risang dan tim di UNICEF. Nah, biar nggak lama-lama, Bapak Ibu ini pada angkat tangan kenapa ya? Mau nanya, Bu Isro ini gimana Bu Isro? Bu Isro gimana nih angkat tangan? Ada yang mau sharing, mau Hah? tanya-tanya boleh? Iya, Siapa mau ngobrol siapa di boleh? sini mau 10.000. Bu Sari, kenapa Bu Sari? Enggak langsung hisap, 5 ngono, langsung. Lagi ngobrol kayaknya. Kak, Oke, kira-kira Bapak Ibu silakan. Ada ini yang angkat tangan, ada yang mau tanya-tanya mungkin? Bu Siti, Bu Widiawati, Bu Sari Armianti, Bu Fitri. Siapa nih? Ada yang mau nanya-nanya mungkin boleh? Silakan. Ada yang mau nanya teman-teman? Saya sambil cek yang di YouTube. Ada yang mau nanya nggak di YouTube? Saya cek di YouTube ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak sudah dibuka mic-nya, boleh nanya-nanya. Siapa ini? Halo, Waalaikumsalam. Ya, halo. Siapa itu? Silakan. Ibu Kristina dari Batanghari. Ibu Kusina dari Batanghari, Mak. Bu siapa, sorry? Ibu Kristina dari Batanghari. Oke, silahkan. Ibu mau pakai buka mic atau tidak, Bu Kristina? Ya, nggak usah, gini aja. Gini dok, masalah PIN besok kan kami kebagian jadwal di tanggal 23. Ya, Bu Kristina. Nah, terus itu kan memang kita langsung menyeluruh ya, berarti serentak di Posyandu, di PAUD, di TK, pokoknya yang 0 sampai 7 tahun itu kita memang langsung ke
kasaran ya. Nah, bermasalahnya kan memang kalau di posyandu yang mungkin yang nggak terjaring di posyandu bisa terjaring ke PAUD ya, ya. Terus ini kan kemarin kan sebelum pin tetes ini kan memang kita ada ada polio yang suntik itu ya dok ya. Nah, jadi maksudnya kan tadi dijelaskan kalau semua pin baik yang punya imunisasi lengkap tetap harus datang ya kan? Ya. Ya betul. Itu terus permasalahannya kalau seandainya nggak ada yang datang, kami juga memang itu berarti ada sweeping ya dok ya? Ya, betul. Emang udah terjadwal seperti itu ya. Terus memang ada sih dok tempat kami itu ada yang memang ada orang tuanya yang susah benar untuk imunisasi sampai dibuatkan surat pernyataan gitu kan yang bahwasannya dia memang nggak mau diimunisasi anaknya itu ada dok yang seperti itu karena mungkin pemahamannya sebenarnya kalau mau ngomong SDM orang tuanya kurang bagus juga enggak sih dok karena dia juga tahu justru kuliah juga gitu tapi mungkin pemahaman beda ya dok ya karena ada yang orang benar-benar pemahamannya katanya kalau habis diimunisasi anaknya justru malah sakit panas gitu. Nah, tadi terima kasih sudah dari Bapak siapa yang pertama tadi saya lupa yang Parisang. Ya, yang presentasi itu sangat bagus dok. Itu masukan bagi kami bagaimana cara menjawab jika ada pertanyaan dari masyarakat yang kadang-kadang kami juga bingung gitu loh dok. Kadang juga kami bingung menjawabnya ya. Karena kan sekarang masyarakat sekarang ini cerdas-cerdas, pintar-pintar, dan kadang bisa memutarbalikkan fakta. Jadi sebenarnya kalau PIN ini sudah kami sosialisasikan, cuman waktunya terlalu mepet dok, karena dari kemarin ini kan baru 2 hari 3 hari yang kemarin ada jadwal PIN. Memang dari waktu itu sudah ada waktu kita posyandu serentak itu yang sudah diumumin mau ada jadwal PIN ya, tapi belum tahu waktunya. Jadi saya mohon juga untuk dari Dinas Kesehatan untuk propagandanya di media sosial. Jadi bukan hanya kader aja dok. Jadi kalau di propaganda misalnya di televisi atau di medsosnya lah. Jadi masyarakat sekarang kan udah banyak yang main gadget ya dok. Jadi itu kalau propagandanya langsung dari dinas mungkin masyarakat lebih yang tadinya nggak berminat untuk ikut itu jadi ikut. Saya mohon bantuannya dari Promkes atau Dinas Kesehatan yang dari pusat langsung gitu loh dok. Oke. Siap, Bu Kristina. Jadi Bu Kristina dari mana ini? Dari Batanghari, Lampung Timur. Lampung Timur ya? Ya. Siap. Tapi itu ada menarik tuh Parisang. Parisang gimana nih Parisang? Waktunya dari kata Bu Kristina, waktunya mepet nih Parisang. Gimana nih strateginya Parisang buat teman-teman kader? Gitu ya Bu Kristina ya? Iya. Itu terima kasih sharingnya. Terima kasih Bu Kristina. Gimana, saya mau jawab dulu atau nunggu berikutnya dok? Boleh. Langsung aja dulu. Sebentar ya, saya respon sedikit. Nabung dulu. Boleh. Nggak usah Parisang. Saya dok, mau dok. Oh siapa? Boleh. Nah, silakan. Gitu ya. Ya. Silakan, siapa itu? Saya dok. Bu Widiawati ya. Itu saat nanti pelaksanaan polio itu ada nggak yang bisa diiringi dengan agar lebih maksudnya lebih maksimalnya gitu. Gimana? Sorry Bu Widiawati, suaranya agak terputus. FMT diiringi Oke, enak kaulan bulan. Suaranya tidak masuk Bu Widiawati. Mohon maaf, boleh diulang? Dok. Ya, nah agak dekat HP mungkin Bu Widiawati. Dok, nih dok. Ya, kedengeran. Suaranya itu kan dok putus.
Iya, iya, Bu Widiawati boleh, boleh, silahkan. Agak dekat Dok, mic mungkin Bu Widiawati. udah jelas suaranya, Dok. Halo. Ini jelas, jelas. Silakan Bu Widiawati. Begini, Dok. Nanti di saat pelaksanaan polio itu, untuk PMT yang baik atau PMT yang baik untuk waktu pelaksanaan vaksin polio itu kira-kira apa, Dok, ya? Dari telur rebus atau dari bubuk kacang hijau, Dok? PMT yang baik saat untuk mempersiapkan PIN polio. Iya. Itu Bu Widiawati. Iya, benar, Dok. Oke, ini bagus nih pertanyaannya nih. Kita simpan. Bu Widiawati dari mana? Dari Desa Babatan, Kecamatan Katipu, Lampung Selatan, Dok. Lampung Selatan. Oh, teman-teman kita banyak nih Dok. dari Lampung Selatan, Lampung Timur. Oke, siap Bu Widiawati, kita tampung dulu ya. Bu Widiawati Dok. dan Bu Kristina. Dok. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo, satu lagi. Ayo. Siapa lagi? Biasanya Dok. halo Dari mana? Dari mana? Surabaya, Siapa namanya? Sulastri. Ibu Sulastri. Silakan Bu Sulastri. Dari mana ini? Silakan. Di Surabaya. Ya. Silakan Bu Sulastri, mau sharing apa? Gini dok, biasanya kalau PMT, biasanya kalau vaksin polio itu malah tidak ada PMT untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk vaksin polio ini yang diberikan kepada anak umur 0 sampai 7 itu mempunyai daya bisa nangkal berapa Bu Sulastri suaranya kurang dekat kayaknya nih. Mohon maaf. Ini yang pertama PMT saat pelaksanaan itu biasa tidak ada di umur itu. Yang kedua untuk simbol itu Suaranya bisa nggak masuk yang poin kedua Bu Sulastri, mohon maaf. yang kedua untuk PIN polio imunisasi yang itu bisa bertahan menangkal virus itu selama berapa lama? Ya, imunisasi kan ada masanya gitu loh. 1 tahun, 6 bulan atau berapa. Jadi dia bisa menerima kekebalan kepada anak umur usia dan itu sampai berapa lama harus lagi gitu loh. Karena kan dari tadi video yang ditampilkan siapa tadi itu polio itu setelah dia baru dia kena kakinya lumpuh. Nah, berarti kan selang dari 7 tahun kan mungkin dia kemungkinan masih mengikuti atau imunisasi polio, tapi selang dari 7 tahun sampai umur 12 tahun ternyata di sampingnya malah dia kena penyakit polio. Oke, mohon penjelasannya gimana? Oke. Bu Sulastri, terima kasih Bu Sulastri. Nah, kita coba jawab dulu ya, teman-teman ya. Kita jawab dulu satu-satu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1, Pak Risang. Pertanyaan dari Bu Kristina tadi. Nanti saya bantu jawab yang nomor 2. Ibu-ibu ya, gimana caranya Pak? Strateginya mepet nih. Nomor 2. Boleh nggak? Siapa ini? Kita tampung dulu 3, nanti kita buka lagi ya. Bapak Ibu, boleh? 3 dulu kita jawab ya, biar nggak kelewat. Oke. Iya. Dok Bas nanti 2, 3 nanti tolong dijawab ya. Yang 3 tuh yang durasi pengebalan. Yang kedua PMT yang bagus. Gini untuk Bu Kristina ya, itu sebenarnya membawa sejumlah topik ya. Terima kasih banyak sudah sharing mengenai waktu yang mepet ya. Lebih baik kita gunakan aja waktu yang ada. Misalnya hari ini hari Rabu, kalau masih ada seminggu gitu, lakukan aja beberapa kegiatan di kampung, kumpulin orang, ya. Terus kemudian buat sesi edukasi, ya.
setelah buat sesi edukasi, tolong misalnya posting-posting di WhatsApp group, posting-posting di sosial media, atau kalau ibu bapak ada modal dikit gitu, kasih-kasihlah apa balon atau apa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengabarkan di kampung bahwa saat ini sudah ada. Bapak suaranya terputus. Iya, kayak Pak Rizal suaranya keputus ya, Bapak Ibu ya. Suara Iya. saya nggak keputus kan ya? Terus Pak, terputus suaranya. Suara sayanya enggak kan ya tapi ya? Enggak. Oh, Suara saya terputus ya? Iya, terputus Pak. Pak Rizal. Terputus. Oh gitu. Oke. Saya coba ulangi lagi. Gini Bu, saya tadi sampaikan, Bu Kristina fokus aja di waktu dan kesempatan yang ada. Gunakan dalam seminggu ini buat edukasi yang mengabarkan adanya ancaman virus polio. Jangan suka nawar-nawarin imunisasi dulu. Takutnya nanti orang curiga, "Wah, apa-apa imunisasi, apa-apa imunisasi." Yang penting pertama itu orang harus tahu dulu bahwa ada ancaman. Sudah ada kasus polio dari ujung tanah Rencong di Aceh sampai Papua. Gitu kan? Lalu di Jawa itu semua sudah ada. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah ada. Yang lain, daerah lain gimana? Ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan itu masalah ketangkep atau enggak kasusnya. Tapi kalau di Jawa aja sudah ada, kita nggak tahu tempat lain gimana. Dan memang datanya menunjukkan lebih dari separuh kota kabupaten Indonesia itu terbilang beresiko tinggi, ancamannya tinggi gitu. Jelasan tentang virus polio atau penyakit polio yang tadi itu yang tidak bisa diobati dan sebagainya. Jadi fokus di situ dulu. Bapak, Ibu, jangan fokus di orang yang susah. Kan tadi disebut ada orang yang tidak mau, bukan karena pendidikannya tinggi, pendidikannya ada, tapi nggak mau. Nggak usah dipikirin dulu, Udah tinggalin aja. Sekarang fokus aja sama orang-orang yang mau, yang mendukung, ya. Buat kumpulan bersama mereka, lalu ajak. Pak Rizal ke mute Pak, maaf Pak. Bisa dimatikan untuk yang lain biar nggak. Iya nih, udah saya Ya, minta oke. bantu. Lanjut ya. Jadi Bu Kristina dan Ibu Bapak sekalian fokus saja seminggu ini kepada orang yang mau, yang sikapnya positif. Ajak mereka ngobrol-ngobrol, main-main, nyanyi-nyanyi boleh, kumpul-kumpul sebentar aja. Ya, ajak mereka untuk memahami masalahnya apa. Jadi fokus di masalah ancaman itu. Jangan fokus atau jangan kasih perhatian kepada orang yang tidak mau. Nanti aja. Ajak dulu orang yang mau sehingga apa? Sehingga mereka nanti bisa menjadi komunikator. Lebih baik gitu. Mereka jadi komunikator yang mengajak orang-orang lainnya. Jadi nggak usah peduli sama orang yang tidak suka imunisasi atau anti imunisasi. Nanti aja urusannya. Itu nanti setelah kita menggalang orang-orang yang punya semangat untuk mengimunisasi anak. Gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti kalau ngomong sama orang, misal kebetulan orang itu tidak mau, nggak usah sampai buat surat pernyataan, tanda tangan, nggak usah. Kenapa? Nanti kalau dia buat surat pernyataan nggak mau imunisasi titik, maka upaya persuasi kita, upaya mengajak kita sepertinya sudah berakhir. Udah dia tidak mau gimana lagi? Nggak usah. Kalau orang tidak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beneran deh, nggak apa-apa. Yang penting kitanya tambah akrab. Nih Pak Haji tidak mau anak imunisasi, kagak apa-apa. Yang penting kita sama Pak Hajinya tambah akrab. Ini Bu Ida nggak mau anak imunisasi, nggak apa-apa. Ya, yang penting ngobrol-ngobrol, buat diri kita sama dia tambah akrab. Supaya apa? Gini Bu, Bapak, supaya nanti kesempatan berikutnya masih ada buat kita ngobrol-ngobrol. Ini dia nggak mau nih, tapi tambah akrab. Yaudah nggak apa-apa. Nanti besoknya kita sapa lewat WA. Bu gimana Bu? Apa kabar? Terus datang lagi ke rumahnya ngajak-ngajak lagi. Gitu aja ya. Jadi jangan
difinalkan, dikunci tidak mau dengan membuat surat pernyataan. Itu sih saran saya, Bu ya. Mungkin itu Dok Basra, silakan saya kembalikan. Oke, Pak Rislang, terima kasih. Jadi kita masih bisa manfaatin ya, Bapak Ibu, waktu yang tersisa. Jangan pesimis. Nah, kita harus bisa berupaya nih untuk melindungi anak-anak kita dari polio ya, Bapak Ibu. Saya bantu jawab, Pak Rislang, untuk yang pertanyaan Bu Widiawati. PMT apa yang diberikan saat imunisasi polio gitu ya, Bu Widiawati ya? Nah, sebetulnya nggak ada PMT khusus yang harus diberikan sebelum imunisasi. Jadi ketentuan pemberian makan tambahannya sesuai ketentuan yang ada aja, yang teman-teman Kemenkes tuh, ya. Kalau bisa ya pangan lokal mudah didapat, sumber proteinnya bergizi seimbang, jumlahnya, proporsinya beragam, ya, isinya beragam, padat gizi. Kalau bisa jangan snack-snackan yang ada zat pengawetnya, tinggi gula, tinggi garam, gitu kan. Jadi dia terjangkau sebenarnya yang paling penting. Itu tadi menanggapi Bu Widiawati ya. Lalu menjawab Bu Sulastri. Nah, Bu Sulastri dari Surabaya, dia bantu menjawab juga ya dari Bu Widiawati. Nah, berapa lama perlindungan yang diberikan dari polio? Nah, perlindungan yang diberikan oleh polio sebetulnya Bapak Ibu Kadep, kalau imunisasinya lengkap, yang 4 tetes plus 2 kali suntik itu sudah lengkap, sebetulnya dia dapat perlindungan seumur hidup. Tapi masalahnya kenapa sekarang ada pekan imunisasi nasional? Karena ada musuh baru Bapak Ibu, polionya jenisnya lain. Nah, makanya harus ditambahkan lagi 2 kali pemberian tetes manis polio atau imunisasi tetes polio. Tapi kalau ditanya perlindungannya berapa lama, perlindungannya seumur hidup. Makanya rugi kalau anak-anak nggak dapat, karena terlindungi seumur hidup dari polio. Nah, terima kasih. Gitu. Kita terjawab ya, Bu Kristina, Bu Widiawati, dan Bu Sulasti. Aman ya? Sama-sama Bu Hartati. Ayo kita... Apakah tanggal... silakan. Yang mau ngomong, silakan. Saya dulu ya. Boleh. Satu dulu siapa? Bu, ya, sebut namanya boleh. Saya dari Ibu Siti. Bu Siti dulu ya, teman-teman ya. Bukan dulu ya. Ayo, Bu Siti. Ayo, Bu Siti, silakan. Saya mau menanyakan, kan imunisasi itu ditetes ya? Betul. Ya, kebanyakan yang di posyandu kita minta pada dibawa pulang. Itu diperbolehkan atau gimana? Takutnya kita udah berikan nggak dipakai di rumah atau gimana? Itu yang sering saya alami, Pak. Terus itu gimana solusinya, Pak? Terima kasih, Pak Dokter. Sorry, Bu Siti gimana? Maksudnya dibawa pulang? Iya, jadi tidak diteteskan ke posyandu kayak vitamin A kan banyak anak yang rewel tidak mau diteteskan. Jadi entar aja itu apa diperbolehkan polio seperti itu, Pak? Bu. Jadi maksudnya ditetesnya dibawa pulang gitu? Bu Siti ya? Permintaannya. Ya. Begitu aja, Pak. Makasih banyak ya. Oke, Bu Siti. Ya, kita tampung aja. Bu Siti dari mana tadi? Kita catat dulu. Dari Cibitung, Pak. Dari Desa Pajaya, Cibitung. Oke, Bu Siti. Terima kasih, Bu Siti. Lanjut. Siapa lagi? Kita tampung lagi 3. Saya, Saya, Pak. Iya, Bu Loisma, silahkan. Terima kasih. Selamat siang, Dokter. Izin. Terima kasih. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama izin Bapak Risang. Semuanya sudah jelas, gamblang, bahwa polio itu adalah lumpuh, seumur hidup, tidak bisa diobati, neraka, rasa takut, ancaman, dan lain-lain. Cuman yang menarik di sini, izin dokter, mungkin saya bisa menyanyi 2 lagu, Kak Dokter. Boleh. Siap. Do sama dengan D, kita bikin not. Mi, fa, sol, la, la, si, do, re. Asal katanya bunga cempah. Buat lumpuh virus polio. Menyebar kemana-mana dengan mudahnya. Tinggal masuk sangatlah mudah. Tinggalkan teteskan jrot. Bereslah sudah. Terima kasih, dokter.
Nah, itu Mantap. bagus tuh. Nah, mantap tuh Farisa. Boleh dikirim liriknya ke chat ya. Bu Isma dari mana Bu Isma? Makasih dokter. Oh iya, dari Posyandu Aisyah 3, Jalan Muri, Sorong, Papua Barat Daya. Wong desa dokter. Oh, Jadi suka menyanyi. oh ya. Kalau gitu tolong dikirim di chat Makasih liriknya Bapak nanti kita Risan. kompilasi. Selamat Oke, siang, Bu selamat Isma. siang dokter. Dah. Sama-sama. Keren. Semangat, Oke, bisa. semangat Ibu-ibu kader. Ayo satu lagi siapa yang mau Assalamualaikum. tanya? Swastiastu, Waalaikumsalam. dokter. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Ayo, angkat tangan. Saya Bu Sari ya tadi. Bu Sari. Bu Sari, ayo Bu Sari. mau bertanya, apakah yang anak usia kurang dari 8 tahun saja yang beresiko terkena polio? Saja gitu. Oh, oke Bu Sari. Bu Sari dari mana Bu Sari? Dari Pak Banten, Bandung? Pak. Banten. Oke, Banten. Wah, penyebarannya dari Sorong, Banten semua ya. Oke, ini saya bantu jawab Pak Risang ya. Pertanyaan Bu Siti ya. Tadi pertanyaan Bu Siti terkait boleh dibawa pulang nggak imunisasinya gitu ya. Bu Siti dari Cibutung, Bu Siti Bukader. Bu Siti imunisasinya harus dilakukan sama tenaga kesehatan di tempat tuh. Di posyandu, kalau ada yang di PAUD, ada yang di sekolah ya, ada yang di puskesmas. Jadi dilakukannya oleh teman-teman puskesmas. Saya sekalian tambahin ya. Tadi kan ada vitamin A tuh. Kalian namain Bapak Ibu. Jadi imunisasi polio, tetes polio nanti itu kalau lagi jadwal vitamin A boleh ya kalian ya. Tapi polionya dulu baru vitamin A-nya. Kalau obat cacing ditunda 2 minggu setelah pemberian tetes polio. Tapi polionya duluan ya, Bapak Ibu kader. Karena sekarang nih polionya lagi nyebar banyak-banyaknya. Makanya harus dilindungi dulu dari polio, makanya harus dikasih imunisasi segera. Ya, itu jawabannya Bu Siti. Lalu Bu Sari tadi pertanyaannya terkait apa Bu Sari? Sorry. Bu Sari tadi pertanyaannya apa? Oh ya, kenapa anak yang beresiko ya? Kalau berdasarkan dengan kajiannya para ahli gitu, Bu Sari memang yang beresiko tertular virus polio yang baru-baru ini bikin anak banyak lumpuh dari Papua sampai Aceh itu tadi disampaikan Bu Prima itu anak usia di bawah 8 tahun, makanya yang harus dapat perlindungan segera dari virus polio itu yang anak di bawah 8 tahun. Nah gitu Bu Sari jawabannya. Jadi kita pastikan anak-anak yang di bawah 8 tahun ini harus dapat imunisasi polio tambah gitu. Oke gitu, ada lagi satu babak lagi ya, kita kumpulin pertanyaan Farisang ya, belum kita tutup ya Farisang. Silakan Bapak Ibu, ayo ada yang mau tanya, 3 orang lagi terakhir. Sebut namanya aja. Bertanya dong. Silakan. Siapa namanya? Halo. Ada sini, Pinan. Halo, siapa? Bu Dewi ya? Bu siapa? Halo dokter. Ya siapa? Ayo duluan, sebut aja namanya siapa? Izin bertanya. Boleh, ayo. Oh ya, silakan. Maaf, izin bertanya. Ya, silakan Bu Sofia. Bu Sofia dulu ya. Ayo, satu-satu ya. Bu Sofia. Silakan. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Saya dok dari Cimahi dok. Ya boleh. Dari Cimahi dok. Ya dari Cimahi boleh. Ayo apa? Ini dok, saya Bu Tri Wayuni dok dari Cipagetan. Mau bertanya dok. Coba satu-satu kita ya. Dari Cimahi dulu. Ayo. Dari Cimahi. Biar suaranya nggak bocor. Silakan dari Cimahi, siapa tadi namanya? Bu Putu ya? Dari Cimahi ya? Halo dok. Siapa tadi dari? Silakan Bu Putu dulu deh kalau gitu. Silakan. Om Swastiastu dok. Saya dari Bali. Saya Putu Dia Prastini, saya dari Bali. Saya mau bertanya, apabila anak dalam keadaan batuk, pilek, atau demam, apakah boleh mengikuti PIN polio ini? Ya, sip. Ini pertanyaan saya ini. Bu, panggilannya siapa? Bu Putu ya? Ya.
Nah, Bu Putu, untuk anak yang batuk pilek itu boleh ya, tapi imunisasi polio ini perlu ditunda pada anak-anak yang sedang demam ataupun diare. Ditunda ya, bukan nggak boleh. Tapi Halo kalau hanya dok, batuk pilek saya dari boleh. Cimahi dok. Boleh habis ini ya dari Cimahi ya. Nah, kita Bu Putu dulu Ya, ya. Jadi silakan dok. jadi boleh Iya. Bu Putu kalau hanya batuk pilek. Jadi yang harus ditunda itu kalau sedang demam atau sedang diare. Demam atau diare. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit gangguan kekebalan tubuh atau yang lain sebagainya, sebetulnya nanti dicek juga sih sama tenaga kesehatan sebelum ditetes ini ada riwayat kesehatan apa. Tapi paling tidak ibu-ibu kader tahu kalau batuk pilek boleh, ya nggak boleh kalau demam tinggi gitu ya, di atas 39 atau sedang diare. Nah itu harus ditunda. Bukan nggak boleh ya, harus ditunda. Tunda. Nah, gitu ya. Sip. Ya, makasih dokter. Silakan dari Cimahi. Cimahi dulu dok. Cipageran. Boleh. Ayo langsung pertanyaannya apa? Ya gini dok, apabila di saat pemberian gebiar polio dia tidak hadir ataupun dia sakit, apakah dia ada susulan untuk polio lagi dok? Itu aja. Nah, Putri dari mana? Dari Cipageran Cimahi. Iya. Iya. Itu aja dok. Apakah ada susulan? Kadang-kadang suka dia nggak hadir nih. Setelah susulan juga dia tidak hadir. Apakah terus kita kejar untuk memberikan polio itu dok? Terima kasih. Ya, Putri, terima kasih nih pertanyaan yang sering ditanyakan nih teman-teman kader tuh. Boleh dok saya. Pahlawan lapangan. Ya, nanti kan waktu pinnya kurang lebih 2 minggu, Putri. Jadi seminggu itu layanan dibuka di Posyandu. Terus kalian jawab yang teman-teman yang lain ya. Ada datang ke sekolah, datang ada di puskesmas. Nanti seminggu selanjutnya sweeping deh. Teman-teman kader, kalau nanti mohon bantuannya juga untuk lakukan penjangkauan masyarakat tuh. Yang anak punya anak di bawah 8 tahun, belum dapat, nah nanti koordinasi sama puskesmas. Harapannya sih dalam rentan 2 minggu itu kekejar lah. Ya, semua anak terlindungi dari polio. Gitu ya. Nah, gitu Putri. Terima kasih. Sama-sama Putri. Silakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bu Bunga ya, boleh Bu Bunga. Silakan. Boleh Bu Adea dulu ya. Ya, ini dok. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa itu? Halo dok, izin bertanya dok. Ya, siapa itu? Harus rajin nanti. Siapa? Bu Aisyah ya? Bu Aisyah. Iya, siapa? Bu Aisyah dari Maluku Utara. Gimana? Bu Aisyah gimana dari Maluku? Bertanya dok. Halo dok. Silakan, kita dengerin Bu Aisyah dulu ya, teman-teman ya. Ganti-ganti ada. Silakan Bu Aisyah, kita dibuka mic-nya Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah dibuka mic-nya. Buka dulu mic-nya Bu Aisyah. Ya sudah. Ya. Dari Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai dok. Desa Dayo Majiko. Ya, izin bertanya dok. Mengenai imunisasi polio, apa ada reaksi dari obat-obat tersebut atau tidak ada? Soalnya kebanyakan orang tua takut kalau kita kasih tetes nanti ada reaksinya. Maksudnya ada reaksi obat ketika habis dikasih imunisasi. Itu aja dok. Makasih dok. Ya, Bu Aisyah, terima kasih Bu Aisyah dari Maluku Utara. Ya, kalaupun ada reaksi yang muncul, bisa saja ada reaksi demam. Tapi demam itu merupakan reaksi yang sangat normal ya, Bapak Ibu. Ya, karena tadi yang kata Parisa. Aneh-aneh lihat kan dok. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada reaksi, misal ada reaksi demam, itu mungkin terjadi walaupun tidak banyak ya. Anak yang setelah diberikan imunisasi polio, tapi mungkin, tapi demam itu merupakan hal yang normal ya, yang tadi Pak Resang bilang, imunisasi itu upaya melatih anak untuk melawan penyakit. Kadang-kadang kalau latihan kan, anak latihan silat gitu, capek, pegel-pegel, tubuh anak juga gitu, ada responnya. Tapi aman, tenang. Kalau demam, jangan lupa lapor ke tenaga kesehatan di puskesmas,
Kedua, pertolongan pertama boleh dikompres hangat ya anaknya. Nah, itu teman-teman kader pesan saya. Kira-kira ada lagi nggak? Halo, Satu lagi, Assalamualaikum, Ibu. Dok. Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Nah, ini Parisannya kayaknya mau Assalamualaikum. pindah ruangan. Waalaikumsalam. Mau tanya, Dok. Boleh, silakan. Gini, Dok. Jadi anak itu tidak pernah pergi ke posyandu. Ya. Dok, halo. Ya, kedengeran Bu Siti. Iya, ya. Terus dia tidak pernah dapat imunisasi. Jadi nanti apakah waktu ada apa tuh pospin itu ya datang dikasih atau tidak gitu. Maksud aku efektif enggak dia kalau datang ke situ tuh waktu pospin itu. Dokter mau nanya. Siap. Oke. Ya, siapa yang mau nanya lagi? Silakan. Terima kasih Bu Siti. Saya Boleh. Siapa itu? Siapa? Bu siapa? Ibu Tiur. Ibu Tiur, silakan Bu Tiur. Ibu Tiur dari Talang Lubuk. Saya mau bertanya, apakah PMT itu wajib diberikan pas pemberian pin polio? Ya. Satu ya. Yep. Ya, ini Bu Siti, anak yang tidak punya riwayat imunisasi sama sekali itu justru yang paling butuh diberikan tetes polio ya. Ya, itu yang paling butuh ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang riwayat imunisasinya malah 0, wah itu yang paling butuh perlindungan karena dia nggak punya perlindungan tuh terhadap penyakit polio. Jadi dia bukan ditambah, justru diisi dengan jurus-jurusnya buat melawan polio. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang belum dapat, sangat manjur justru bagi orang yang belum dapat. Jadi dibawa ya, Bu Siti. Nah, Bu Tiur, untuk pemberian PMT, tolong koordinasi sama teman-teman puskesmas ya, karena penjadwalan dari tetes polio atau pekan imunisasi nasional itu serentak nasional dan tidak mengganggu program kesehatan apapun yang lain kecuali yang memang berkaitan dengan penundaan karena polionya harus duluan, misalnya tadi obat cacing ya, atau anaknya sedang demam, atau anaknya sedang apalagi tadi anaknya sedang demam tinggi, atau ada hal-hal lain yang menghambat untuk diberikan imunisasi ya. Selain itu semua jalan aja Bu Tior ya, nanti bisa koordinasi sama teman-teman puskes. Jangan sampai keganggu penanganan teman-teman lagi ngerjain stunting polio itu melengkap, justru dia menambah perlindungan ya. Oke, Bu Tior, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kita tutup, kita cukupkan. Bapak Ibu, udah 2 jam nih. Nggak terasa. Saya mau bicara. Oh, boleh. Satu lagi ya. Boleh. Silakan. Siapa ini? Siapa? Pak, saya tanya Pak, kata NTT. NTT, Bu Puspita ya? NTT. Bu Maria bukan? Iya, Maria NTT. Boleh dari NTT, boleh deh, boleh. Boleh, silakan Bu Maria. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkes, teristimewa kepada narasumber, Pak Dokter, yang hari ini sudah hadir memberi pengetahuan. Karena bicara tentang polio, kami semua, para kader, selama ini edukasinya lebih dari nakes sendiri. Tapi dengan adanya polio, kami dipaksakan untuk pemahaman kami lebih dalam tentang polio tersebut. Dan hari ini kami merasa sekali bahwa Kemenkes membuka webinar khusus untuk para kader. Dengan begitu, kami semua kader dengan mudah bertanya kepada Pak Dokter narasumber. Yang saya sampaikan, sasaran walaupun waktunya mepet, tapi kami para kader yang sekarang posyandunya sudah bergerak di GLP, maka itu dengan mudah, karena tidak akan mencari-cari sasaran. Terkecuali sasaran yang tidak terdata pada wilayah posyandu tersebut.
Karena sasaran polio adalah sasaran APRAS dan balita. Balita 0 sampai 5 tahun dan juga APRAS dari setelah 5 tahun sampai 8 tahun ke bawah. Jadi saya pikir bahwa mudah sekali dan kami berterima kasih sekali. Untuk itu kita para kader jangan bekerja sendiri, tapi bekerja samalah dengan bagian pemerintah. Karena sasaran yang tuh sudah terdata di Posyandu, APRAS yang sudah Tanya apa ceramah nih? Tapi kalau seandainya belum terdata, maka itu tanggung jawabnya peran aktif adalah kader-kader yang melakukan kunjungan rumah atau bekerja sama dengan RT RW. Seperti itu, ini sekedar masukan dan saya hanya mau ucapkan terima kasih untuk Pak Dokter yang hari ini sudah memberikan ilmu yang bagus untuk kami semua. Semoga selalu hadir untuk kami para kader agar kami bisa mendapatkan ilmu peningkatan kapasitas kader. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Nah, Bapak Ibu, kami juga berterima kasih Bu Maria. Ya, kami sepakat itu masukannya penting ya, kolaborasi berbagai pihak ya. Kita ada tadi Bu Maria ngasih saran-saran tuh jadi NTT pembelajarannya ya. Bapak Ibu, kita coba kerjakan bareng-bareng yuk. Biar kita terlindungi dari polio. Bapak Ibu, karena waktunya udah agak panjang, kasihan Bapak Ibu nih kalau kelamaan. Kan kita besok ketemu lagi di jam yang sama. Nah, kita tutup aja hari ini gimana? Ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanya, kan ada grupnya juga tuh, mau forum kader komunikatif. Nah, jam 1. Nah, jam 1. Jam berapa besok jumpa? Ya, jam 1 WIB, jam 1 WIB. Tapi sebelum kita tutup, kita boleh Pak Risang titip-titip pesan Pak Risang. Nih kita tepuk tangan lu buat Pak Risang, Bapak Ibu. Ini Pak Risang nih, menyempatkan waktu itu. Ketinggalan dokter PLN nanti. Nanti ketinggalan dok. Iya, tenang. PLN-nya mati. Nggak apa-apa. Kita rekam juga ini yang sama. Sekarang Bapak Ibu. Kami kadernya Bu Siti Rofika. Pinjam HP di Bedon ini. Ya. Bapak Ibu, boleh nggak Pak Risang? Ya, Pak Risang, boleh nggak kasih pesan di sesi untuk menutup sesi hari ini nih dari Pak Risang buat teman-teman kader di seluruh Indonesia? Penutupannya gini aja. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Ya, sip. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Renza. Terima kasih. Mbak Renza, dikembalikan. Silakan Mbak Renza dan teman-teman Promkes. Kalau kayaknya Mbak Renza ada. Kalau gitu saya tutup aja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, saya izin pamit. Semoga Pak Dok sehat-sehat dan pariwisata sampai 8 tahun bulan ya. Terima kasih semuanya. Dadah ya. Terima kasih Bu Nur Hidayati, Bu Tio, Bu Adea. Terima kasih semuanya. Link absensi ada di link yang sama waktu teman-teman Izin lab. Izin lab. Baik, terima kasih. Yo. Sama-sama. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Daripada cara baik kode. Saya izin N ya.